Sufyoni Salsabila dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat jajanan tradisional khas Sumeneb, Madura, Jawa Timur, yaitu kue ketas atau jalabia, dan juga jajanan tradisional khas Betawi, yaitu kue bugis. Mari simak videonya. Yang pertama, kue ketas. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, yang pertama 125 gram tepung ketan putih, kemudian 50 gram tepung beras, 125 ml santan, 150 gram atau setengah butir kelapa parut, 3/4 sendok teh garam, 75 gram gula pasir, 35 ml air, dan minyak goreng secukupnya. Langkah-langkah pembuatannya: siapkan semua bahan, kemudian campurkan tepung ketan, tepung beras, kelapa parut, dan garam dalam satu wadah. Kemudian aduk-aduk sampai rata. Tambahkan santan hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk atau sambil diuleni sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Setelah adonan tercampur rata atau sudah bisa dibentuk, kemudian kita ambil sedikit adonan sebesar telur ayam, lalu bulatkan dan sedikit dipipihkan. Lakukan terus sampai adonan habis. Teman-teman juga bisa mengkreasikannya dengan membentuk bentuk yang lain, semisal lingkaran, hati, bintang, maupun yang lainnya. Kemudian panaskan minyak dalam wajan, dan setelah panas, goreng adonan ketas hingga matang. Ciri-cirinya yaitu berwarna kuning kecoklatan. Selama proses penggorengan, jangan lupa untuk membolak-balik adonan ketas yang digoreng agar tidak gosong. Setelah kue ketas benar-benar matang atau sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita angkat dan tiriskan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat bahan gula salut. Caranya, rebus gula pasir dan air. Aduk-aduk hingga rata atau hingga gula berambut. Maksudnya berambut di sini yaitu kental dan berbuih. Kemudian setelah gula menjadi berambut, maksudnya kental dan berbuih, kemudian kita kecilkan api dan masukkan kue ketasnya. Aduk-aduk cepat sampai semuanya terbalut gula. Setelah semua terbalut gula, kemudian matikan api dan aduk-aduk lagi hingga kering. Dan kue ketas siap disajikan. Kue yang kedua yaitu kue bugis. Bahan-bahan untuk adonan kuenya yaitu yang pertama 300 gram tepung ketan, 1 sendok teh garam, 300 ml santan, 3 sendok makan gula pasir, 350 ml air, dan untuk bahan-bahan isi untinya yaitu 200 gram gula merah, 200 ml santan cair, 2 sendok makan gula pasir, 200 gram kelapa parut, 1 helai daun pandan, dan daun pisang secukupnya untuk membungkus kue bugis. Langkah-langkah pembuatan kue bugis yaitu yang pertama kita membuat isi unti dengan cara merebus santan, kemudian kita taruh 1 helai daun pandan, kemudian kita taruh gula merah 200 gram. Kita aduk-aduk sampai gula merah tersebut mencair. Kemudian kita tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Kita aduk lagi sampai semuanya benar-benar cair.
Setelah semua cair, kita masukkan kelapa parut. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur dan terserap ke kelapa parut. Setelah itu kita sajikan, kita sisihkan. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat adonan kue bugis, yaitu campurkan 300 gram tepung ketan, 1 sendok teh garam, kemudian kita siapkan santan, kemudian kita campurkan 3 sendok makan gula pasir dan 350 ml air hangat untuk melarutkannya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar terlarut atau tercampur. Kemudian kita tuangkan larutan gula dengan santan tadi ke dalam adonan. Kita aduk-aduk atau diuleni sampai benar-benar tercampur dengan adonan dan adonan bisa dibentuk. Setelah adonan teruleni dengan rata atau sudah bisa dibentuk, kemudian kita ambil dan kita bulat-bulat, kemudian kita pipihkan. Namun sebelumnya tangan kita olesi dengan minyak goreng terlebih dahulu agar tidak merekat. Kemudian setelah dibulat-bulat dan dipipihkan, isi dengan isi unti dan dibulat-bulat lagi. Setelah itu siapkan daun pisang dan olesi dengan minyak goreng. Kemudian kita isi dengan kue bugis tadi dan lipat daun pisang seperti pada video. Setelah semuanya terbungkus, kemudian waktunya proses pengukusan. Proses pengukusan ini membutuhkan waktu 30-45 menit dengan api sedang. Setelah 30-45 menit, kue siap dihidangkan atau disajikan. Ini dia hidangannya. Di sini saya akan review mulai dari kue kertasnya atau jalebia. Dari penampilannya teman-teman bisa lihat tingkat kematangannya cukup, tidak terlalu matang atau kosong, dan juga tidak terlalu berantakan bentuknya. Saya akan mencicipinya. Untuk teksturnya sendiri, kue jalabianya atau kue kertas ini tidak terlalu padat, jadi ada kenyalnya dan juga tidak terlalu lembek. Untuk rasanya, lapisan gulanya tidak terlalu manis dan juga pas. Juga terdapat rasa gurih dari kelapa dan juga santannya. Kemudian saya akan mereview tentang kue bugisnya. Banyak yang terkecoh dengan nama kue bugis ini. Sebenarnya kue bugis tidak berasal dari suku Bugis, akan tapi ini berasal dari Betawi. Untuk penampilannya, di sini cukup berantakan karena teksturnya sendiri di sini terlalu lembek, namun masih bisa terbentuk. Untuk rasanya, mulai dari unti atau isi dari kue bugis ini tidak terlalu manis dan juga ada gurih-gurihnya, karena pada saat tadi membuat isinya atau untinya itu saya menggunakan santan sebagai pengganti air. Dan juga untuk teksturnya di sini menurut saya tingkat kekenyalannya over atau kelebihan, jadi ketika dibentuk jadi berantakan seperti ini. Dan kedua jajanan ini sangat cocok dinikmati dengan minuman teh hangat, namun dengan tanpa gula atau teh pahit. Bisa juga dengan teh jahe atau bajigur.